Baik, kembali dengan saya, Febrian Ibim dari Prodi Teknologi Informasi, Diknas dan Pasar. Pada video kali ini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, pemaparan sebelumnya, yang dimana sekarang kita akan lanjut ke sebuah algoritma decision tree atau IWD tree. Baik, di sini terdapat sebuah dataset ataupun data story yang akan menjadi data untuk kita jalankan sebuah algoritma decision tree. Baik, langsung saja ke oke. Nah, di sini pada decision tree atau ID tree terdapat 3 tingkatan yang dimana ada terdapat 3 tingkatan yang dimana ada root node dan juga ada internal node dan ada lake node. Jadi sebelum kita mencapai sebuah pohon keputusan, sebelum kita membuat sebuah pohon keputusan, maka kita akan melalui sebuah tahapan yang dimana yang pertama adalah menyiapkan dataset atau data history. Yang kedua, menganalisis nilai entropi atau menghitung nilai entropi. Yang ketiga, menghitung nilai Gaussian. Yang keempat, membuat node cabang dari nilai Gaussian yang terbesar. Yang kelima, kembali ke langkah 2 sampai langkah keempat hingga setiap node itu terbagi. Baik. Nah, sedikit penjelasan tadi tentang root node yang dimana root node adalah tingkatan teratas pada suatu pohon yang terdapat pada decision tree. Yang kedua ada internal node yang dimana terdapat sebuah percabangan, terdapat satu input dan minimal 2 output. Nah, pada left node yang tingkatan paling bawah atau tingkatan terakhir hanya memiliki satu input dan tidak memiliki output. Oke. Nah, seperti yang dijelaskan tadi tentang tahapan-tahapan yang dimana tahapan pertama adalah kita membutuhkan sebuah dataset. Nah, yang dimana pada tabel tersebut adalah dinamakan dataset atau dari soal yang ada di Google Classroom tadi, yang dimana terdapat dataset yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk membuat sebuah pohon keputusan, untuk menyusun pohon keputusan. Nah, langkah yang kedua adalah menghitung nilai entropi. Nah, ingat kembali menghitung nilai entropi yang dimana yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai dari pembanding dari setiap atribut. Baik, di sini ada sedikit rumus untuk menentukan nilai entropi yang dimana entropi sama entropi dalam kurung S kurung sama dengan min 4 plus log 2 plus negatif plus positif peluang min log 2 peluang negatif. Nah, jadi agak sedikit
keliru ya dalam penyebutan, yang dimana angka panah, angka tambah itu dalam rumus entropi adalah peluang objek positif dan angka min peluang objek negatif. Nah, dan untuk log 2 ini adalah sebuah penghitungan yang akan digunakan. Jadi pada dataset terdapat 14 objek ataupun atribut dari dua label keputusan iya dan tidak. Jadi pada label keputusan terdapat dua label, yang dimana ada label iya dan ada label tidak. Nah, di sini. Nah, kita lanjut. Nah, pada dataset juga terdapat 14 subjek atau 14 atribut. Nah, di sini yang disebut dengan objek ataupun atribut. Oke. Next, kita lanjut dulu. Nah, terdapat 14 objek ataupun atribut dari dua label keputusan dan tidak, 9 keputusan label iya dan 5 keputusan label tidak. Nah, jadi pada label iya dan tidak terdapat 9 keputusan, yaitu ada 9 keputusan iya dan ada 9 label keputusan tidak. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam penghitungan menggunakan rumus entropi. Baik, di sini ada rumus entropi. Nah, S ini adalah dari keputusan atau nilai dari iya dan tidak, itu dari label iya dan tidak. Nah, ada keputusan min F. Nah, kita sederhanakan yang di F positif kita sederhanakan menjadi ya. Dan log 2 V dalam kurung ya min P dalam kurung tidak. Nah, untuk menyederhanakan yang ada di sini. Nah, log 2 P dalam kurung tidak. Nah, selanjutnya kita turunkan lagi entropi dalam kurung keputusan min 9/4. Nah, jadi 9 ini adalah label dari jumlah label dari ya, dan 14 adalah jumlah keseluruhan dari atribut tersebut. Nah, ada log 2 9/12 min 15/14 log 2 5/14. Nah, 5 juga menjadi sebuah label, jumlah label dengan keputusan tidak. Nah, jadi setelah dihitung entropi dari keputusan adalah 0,940. Nah, dari mana 0,940 didapatkan? Nah, sekarang saya akan mencoba untuk sedikit memaparkannya. Nah, kita buat aja di sini. Nah, kita copy terlebih dahulu biar sama-sama ingat, biar oke. Nah, di sini kita hapus dulu untuk kita bahkan untuk nilai hasil, untuk nilai akhirnya. Nah, jadi saya sedikit akan memaparkan gimana cara mendapatkan 0,940. Nah, jadi min 9/14 seperti yang saya bilang sebelumnya. 9 adalah jumlah label keputusan ya dan 5 adalah jumlah label keputusan tidak. Jadi lanjut untuk menghitungnya. Nah, untuk menghitungnya jadi di sini entropi kita sebut adalah entropi sama dengan
jadi kita akan mengeksekusi ataupun menghitung yang dalam kurung terlebih dahulu. Nah, jadi kita masukkan aja, kita bagi 9 bagi 14 jadinya adalah 0 0,642. Nah, dikali dengan log 2 0,642. Oke, ditambah dari nilai sebelahnya yaitu min 5 bagi 14 jadinya 0,357 dikali 1,485. Nah, jadi kita akan menjalankan dulu yang ada di dalam kurung yang dimana log 2 0,642. Nah, jadi untuk cara menghitung log adalah kita bisa menggunakan kalkulator. Jadi karena kalkulator dalam laptop saya ini tidak mendukung, maka saya menggunakan kalkulator di handphone. Baik, kita lanjut saja. Dari log 2 0,642. Nah, jadi kita akan menurunkan dulu nilai dari 0,642. Kita akan menggunakan 0,642 dan kita akan menjalankan yang ada di sampingnya, yaitu yang ada di log 2 0,42. Oke, kali. Nah, di sini log 2 0,642. Jadi kita akan mulai dari log 0,642. Log 2 log kita pencet di kalkulator, ada namanya log. Kita menggunakan kalkulator log 0,642. Nah, kita lanjut dengan mencet log lagi. Oke,
kita masukkan 2 di sana. Oke, sama dengan, nah jadi nilai yang akan muncul adalah 0,637. Oke. Nah, selanjutnya yang di sebelah kanan juga 0,357. Nah, baik, saya ulangi. Dalam penghitungan dengan menggunakan log 2, di sini kita ulang dari entropi keputusan yang dimana min 9/14 bagi 14 log 2, 9 bagi 12 min 5/14 log 2 5/14. Jadi di sini turun adalah 9 bagi 14 adalah min 9 bagi 14 adalah 0,642. Jadi nilai yang di sini turun, hasil yang di sini turun. Nah, dikali log 20642. Nah, sini 0642. Nah, ditambah dengan yang sebelah kanan di mana ada min 0357 dan nah di sini juga harus ditambahkan ulang. Nah, 3 kita belum melakukan dengan log 2, jadi kita belum membagi log 2, jadi kita min 0,357. Nah, di sini adalah nilai yang sebelah kanan. Nah, di sini kita akan menjalankan yang ada di dalam kurung yang ada di sini dengan log 2, yang dimana cara menghitungnya adalah kita bisa menggunakan handphone, kalkulator di handphone, yang dimana log 2 kita tulis nilai dari 0,642 ini. Nah, kita klik log lagi. Nah, kita bagi 2 dulu, baru klik log 2 sama dengan. Nah, jadi hasil yang didapatkan adalah 0,37. Nah, di sini 0,37. Nah, ditambah dengan nilai yang di sebelah kanan 0,357. Nah, di sini menambahkan juga seperti biasa 0,357. Oke, dikali. Nah, kita akan menyelesaikan log dengan yang ada di sebelah kanannya adalah 0,357 min 0. Nah, seperti halnya juga yang di sebelah kanan, kita klik log pada kalkulator. Nah, kita masukkan nilai dari 0,357 dibagi log 2. Jadi 2 ini adalah yang dari sini berasal dari log 2 tersebut. Nah, dan hasil yang didapatkan adalah 1,485. Nah, jadi kita sudah mendapatkan hasil dari, kita akan
melanjutkan ke bawahnya, kita akan menurunkan ke bawahnya. Jadi setelah perkalian dilakukan, jadi di sini adalah nilainya adalah positif sama positif, jadi min tambah min jadinya plus. Jadi di sini tidak ada minus lagi, jadi 0,642 dikali 0,637 dan 0,357 dikali 1,45485. Jadi nilai yang dihasilkan adalah 0,4089. Jadi mungkin tiga angka di belakang koma aja kita gunakan. Nah, plus nilai yang di sebelahnya 0,53 kosong. Nah, jadi hasil dari penghitungan entropi adalah 0,940. Jadi 0,408 ditambah 0,530, nilainya adalah kurang lebih 0,399. Jadi kita balikan menjadi 0,940. Nah, mungkin seperti itu cara penghitungan entropi dan cara penghitungan menggunakan log. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari penghitungan entropi dan kita akan simpan nilainya dulu. Nanti kita akan panggil pada saat pengkondisian. Nah, lanjut ke. Nah, di sini kita mengetahui dari atribut yang ada di cuaca terdapat 3 label, yang dimana ada cerah, ada mendung, dan ada hujan. Nah, di sini kita sudah membuat labelnya, yaitu cerah, mendung, dan hujan. Nah, kita akan menghitung lagi nilai entropi yang terdapat pada atribut cuaca. Baik, di sini ada cuaca. Di sini cerah dengan keputusan ia muncul 2 kali dan tidak 3 kali. Di sini ada label mendung dengan keputusan ia 4 kali dan keputusan tidak 0. Dan di sini ada hujan dengan keputusannya 3 dan tidak 2. Nah, jadi entropi yang didapatkan adalah 0,971 di mendung dengan entropi 0 dan di hujan 0,971. Jadi bisa dilihat di cara penghitungannya di sini. Di sini adalah keputusan cerah pada atribut cerah sama dengan 2/5. Jadi 2 ini dihasilkan dari banyaknya keputusan yang keluar pada label ia. Nah, 5 adalah jumlah keseluruhan dari nilai yang keluar pada label keputusan, yaitu 3 tambah 5 sama dengan 5. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, di sini ada log 2 juga. Penghitungannya sama seperti sebelumnya yang telah saya paparkan di slide sebelumnya untuk penghitungannya. Jadi nilai yang ditemukan adalah 0,971. Nah, di sini juga 3 dari jumlah tidak. Nah, jadi yang di sebelah kiri adalah seperti rumusnya, yaitu yang yang ada di sini ya. Nah, di sini adalah positif. Nah, jadi peluang positif. Jadi kita sudah mensederhanakan menjadi iya dan tidak. Nah, jadi di sini adalah label ya adalah 2, di sini label tidak adalah 3. Jadi nilai yang dihasilkan dari penghitungannya adalah 0,971. Nah, pada label mendung juga terdapat pada label mendung juga terdapat 4 keluaran yang dihasilkan pada keputusan ia
dan 0 yang tidak ada keluaran yang dihasilkan dalam keputusan tidak jadi, jumlah keseluruhan juga menjadi 4, otomatis menjadi 4. Jadi nilai yang dihasilkan adalah dari penghitungan adalah 0. Nah, pada label hujan juga, pada atribut pada hujan juga ada 3 keluaran ya dan ada 2 keluaran tidak. Jadi keseluruhan dari keluaran dari label keputusan ya dan tidak adalah 5. Nah, jadi di sini mendapatkan hasil 0,971 sama dengan cerah. Nah, kita akan masukkan ke dalam rumus lagi. Di sini ada entropi cuaca 5. Nah, 5 ini jumlah dari 5/14. Nah, 14 ini adalah keseluruhan dari yang ada pada dataset. Nah, di sini ada 5 adalah yang dimaksud 5 adalah jumlah yang ada di sini, jumlah keluaran dari cerah yang keluar pada label cerah. Nah, di sini ada mendung juga terdapat 4. Nah, di sini juga 5. Jadi kita masukkan lagi 5/14 sama dengan 0,971 dari hasil yang dikeluarkan tadi. Nah, di sini juga ada 0,971 dari hasil pada label hujan dan ada 0 angka 0 dari hasil label mendung. Pada hasil keputusan mendung yang dimana nilainya adalah 0. Jadi nilai dari keseluruhan kita akan menambahkan nilai dari keseluruhan yaitu nilai yang dihasilkan adalah 0,694. Jadi hasil dari entropi cuaca 5/14 0,971 ditambah 4/14 dalam kurung 0 plus 5/14 dalam kurung 0,971 sama dengan 0,69. Jadi entropi pada atribut cuaca adalah 0,694. Nah, kita simpan nilainya dulu, kita akan lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu ada setelah menghitung cuaca, kita akan menghitung dulu nilai entropi dari suhu. Nah, di sini suhu terdapat 3 label yang dimana ada panas, ada sedang, dan ada dingin. Nah, di sini ada belum diedit ya, sorry ya, masih ya. Di sini suhu nggak bisa mohon maaf karena keyboard punya tidak bisa diklik. Di sini ini suhu ya, kita pastiin di sini suhu. Nah, sama dengan dalam mencari cuaca tadi, pada suhu juga kita harus mencari berapa keluaran yang pada keputusan ya dan tidak, dan kita akan mencari nilai entropinya. Nah, di sini ada keputusan panas di mana min 2/4 log 2/4 di min dalam kurung 2/4 kurung log 2 dalam kurung 2/4 sama dengan 1. Nah, nilai entropi yang dihasilkan dari penghitungan ini adalah 1. Nah, di sini pada label sedang nilai yang dihasilkan adalah 0,918. 0,918. Nah, sama halnya juga dengan dingin, penghitungan juga sama, nilai yang dihasilkan adalah 0,811. Nah, kita lanjut ke entropi suhu. Nah, di sini 4/14. Nah, seperti halnya juga pada menghitung tadi pada cuaca. Nah, di sini kita menambahkan 4
per 14. Nah, nilai entropi ditambah 6 per 14 nilai entropi dari sedang, dan plus ditambah 4 per 14 dimasukkan nilai entropi dari dingin, yaitu 0,811 bar. Jadi nilai yang dihasilkan adalah nilai terbesar adalah 0,811 seperti itu. Nilai yang dihasilkan adalah 0,811. Lanjut kita akan menyimpan dulu nilai dari suhu. Kita akan lanjut ke kelembapan. Nah, pada kelembapan kita juga menghitung seperti halnya dua atribut tadi, yang dimana ada dua label yang dimana ada tinggi dan normal. Nah, jumlah keluaran yang dihasilkan oleh tinggi adalah 7 kepastian. 7 kepastian dengan label ya dan tidak. Dan di sini juga ada normal dengan 7 kepastian dengan label ya dan tidak. Nah, di sini entropi yang dihasilkan adalah 0,985 dari penghitungan tinggi. Dan juga 0,591 dari hasil penghitungan yang ada di sini. Seperti itu. Nah, kita masukkan ke rumus. Di sini entropi kelembapan 7 per 14. Nah, kepastian tinggi plus 7 per 14 dengan label normal. Entropi kelembapan 7 per 14 dalam kurung 0,985 plus 0 per 14 0,591 sama dengan 0 per 787. Jadi itu adalah nilai yang dihasilkan dari penghitungan pada atribut kelembapan. Nah, lanjut ke kecepatan angin. Oke, kita ke kecepatan angin. Nah, di sini ada dua label juga, terdapat kuat dan lemah. Di sini kuat dengan keluaran kepastiannya berjumlah 3 dan tidak berjumlah 3, jadi jumlah keseluruhan adalah 6. Dan di sini ada lemah dengan keluaran kepastiannya 6 dan kepastian tidak 2, jumlahnya adalah 8. Jadi nilai entropi dari kuat adalah 0,985 yang dihasilkan dari di sini masih dengan data yang sama tadi. Di sini adalah 1. Nah, hasil dari penghitungan yang ada di sini, yang ada di bawah. Dan di sini juga 0,811. Oke, masih pajajaran. Nanti kita simpan. Nah, di sini juga ada entropi kecepatan angin seperti halnya dia sebelumnya, 6 per 14. 6 ini adalah jumlah keseluruhan dari keluaran kepastian yang dihasilkan dengan dimasukkan entropi dari kuat, dari label kuat, dan di sini juga dengan dimasukkan entropi dari label lemah. Nah, bisa dilihat hasilnya adalah 1 per 0,34. Nah, jadi dari masing-masing atribut kita sudah mendapatkan sebuah nilai yang dimana itu akan menjadi sebuah acuan untuk membuat sebuah pohon keputusan. Nah,
Jadi setelah dalam tahap kedua, yang dimana pada tahap pertama adalah menyiapkan dataset, jadi datasetnya berupa kayak gini. Yang kedua adalah menghitung nilai entropi, yang dimana hasil dari nilai entropi adalah nilai entropi adalah yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan menghitung dari information gain. Nah, di sini ada sebuah rumus untuk menghitung gainnya. Ada gain, keputusan, koma, atribut sama dengan entropi keputusan. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, kita lanjut. Ada gain, keputusan. Nah, jadi sini ada keputusan adalah cuaca. Jadi, nah, keputusan. Jadi pada langkah kali ini kita masuk ke dalam penghitung gain. Nah, jadi di sini bisa dilihat keputusan adalah 0,9. Nah, nilai yang dihasilkan di awal yaitu 0,940. Bisa dilihat dari penghitungan di awal pada entropi 0,940. Nah, di sini adalah nilai yang dihasilkan dari keputusan. Ini keputusan koma cuaca. Di sini cuaca adalah 0,694. Nah, jadi 0,940 dikurangi 0,694, jadi gain dari keputusan koma cuaca adalah 0,249. Selanjutnya dan seterusnya dengan keputusan dengan suhu, keputusan yang kelembapan, keputusan yang kecepatan angin juga dikurangi dari nilai keputusan dengan nilai atribut seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan sebuah nilai ataupun data, kita bisa melakukan permulaan untuk membuat sebuah keputusan. Jadi nilai entropi sudah kita dapatkan, kita sudah menghitung dari nilai entropi, dan kita sudah menghitung dari nilai dari gain tersebut. Nah, selanjutnya ada menentukan root node. Jadi setelah kita melakukan 3 tahap di awal tadi, maka kita akan lanjut untuk menyusun sebuah pohon keputusan, yang dimana angka yang dihasilkan atau nilai yang dihasilkan tadi adalah untuk menyusun root node, yang dimana pada di slide awal tadi menjelaskan adalah root node adalah tingkatan paling atas. Nah, jadi kita akan menentukan mana nilai yang lebih cocok untuk menjadi root node-nya. Nah, nilai yang paling pas untuk menjadi root node adalah 0,246, yang dimana nilai terbesar dari keseluruhan nilai yang ada di bawahnya. Baik, selanjutnya kita telah menemukan root node, dan di sini kita akan membuat pohon keputusan decision tree, yang dimana ada root node yaitu cuaca, internal node. Di sini ada internal node-nya adalah atribut dari cuaca, yang dimana ada cerah, ada mendung, dan ada hujan seperti pada tabel dataset. Nah, cerah, mendung, dan hujan. Nah, kita bisa langsung menentukan mendung ini memiliki, kita bisa langsung
bisa melihat kita bisa melihat nilai pada dataset yang dimana mendung, dan di sini cuaca. Nah, mendung di sini dalam atribut mendung semua keputusan bermain adalah ya. Ini juga adalah ya. Dan di sini juga mendung ya, dan di sini mendung dengan keputusan bermain ya. Nah, jadi ada 4 ya, jadi tidak perlu lagi kita cari sebuah internet ya, lab-nya lagi. Nah, jadi mendung untuk lab-nya adalah ya. Jadi jika kondisinya mendung, maka keputusan bermain adalah ya. Nah, kita lanjut ke kondisi internal node yang ada di cerah. Nah, pada kondisi cerah juga tidak seperti dengan kondisi yang ada pada mendung, di mana pada tabel dataset terdapat nilai yang dimana cerah keputusan bermain tidak ada 3 dan keputusan bermain ada 2, bisa dilihat. Nah, jadi kita akan melakukan sebuah penghitungan gain lagi untuk menentukan atribut mana yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk cuaca dengan atribut cerah. Jadi kita akan melihat dari suhu, keluapan, dan kecepatan angin, siapa yang mempengaruhi dari atribut dalam pengambilan keputusan atribut cerah. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan rumus seperti sebelumnya, itu menghitung gain dari ketiga atribut, yang dimana gain cerah, suhu, cerah, suhu, cerah, suhu. Jadi nah, di sini entropi cerah, entropi suhu, entropi kelembapan, dan entropi kecepatan angin. Jadi pada sebelumnya pada awal kita mencari cuaca, dan di sini kita akan memulai dengan cerah. Cuaca sudah kita jadikan root node. Nah, seperti halnya juga dalam penghitungan entropi, kita juga harus melihat pada nilai pada dataset, yang dimana entropi cerah adalah 2. Jadi dimaksud dengan 2/5 adalah cerah, keluaran dari suhu dari cerah adalah 2/5. Nah, 5 ini adalah jumlah keseluruhan dari atribut cerah, dan 2 adalah jumlah keputusan ianya. Di sini juga 3 jumlah keputusan tidak. Nah, jadi nilai yang dihasilkan adalah 0,971. Nah, pada panas di sini cerah, pada panas tidak ada keputusan ya. Jadi pada panas cuma ada 2 keputusan tidak. Jadi di sini 2/5 log 2/2/5 sama dengan 0. Jadi penghitungnya sama seperti entropi pada sebelumnya. Nah, di sini juga entropi sedang, yang dimana ada 1 keputusan dengan label ya, dan 1 keputusan juga dengan label tidak. Jadi di sini kita bisa lihat sedang, di sini tidak, dan di sini sedang dengan keputusan label ya cuma 1. Jadi di sini nilai yang dihasilkan adalah 1. Nah, dingin juga keluaran dari keputusannya ada 1,
dan tidak ada keluaran lagi untuk keputusan tidak, jadi 0/1. Jadi nilai yang sebenarnya 0. Seperti halnya juga yang di atas, ini juga berlaku pada pencarian di seperti kelembapan dan juga kecepatan angin. Nah, di sini nilai yang dihasilkan tadi yaitu dari 0, 1, dan 0 itu kita masukkan dalam rumus juga. Entropi suhu 2/5 panas ditambah 2/5 dalam kurung keputusan sedang plus 1/5 dalam keputusan dingin. Jadi 2/5 kita tambahkan 0 dari nilai di sini, dan plus 2/5 kita tambahkan 1, dan plus 1/5 dengan 0 sama dengan 0,4. Nah, di sini juga kita akan beralih ke kelembapan. Di sini kelembapan ada dua label juga, ada tinggi dan normal. Yang dimana keputusannya pada label tinggi pada tidak ada. Jadi tidak ada, cuman ada 3 keputusan tidak aja. Jadi 0/3 log 2 0/3 min 3/3 log 2 3/3 sama dengan 0. Nah, juga pada normal hanya terdapat 2 keputusannya aja, dengan min 2/2 log 2 2/2 min 0/2 log 2 0/2 sama dengan 0. Jadi nilai yang dihasilkan di sini kita akan masukkan ke rumus seperti halnya juga yang di atas, 3/5, yang dimana nanti kita akan masukkan nanti. Nah, di sini juga pada kelembapan juga nilai yang dihasilkan adalah 0 dan juga nilai yang dihasilkan adalah 1. Nah, selanjutnya pada entropi kecepatan angin, di sini nilai yang dihasilkan adalah 1 dan 918. Nah, di sini 918 0,950. Kelembapan hasilnya 0. Jadi kita bisa melihat nilai akhir dari pencarian nilai pada atribut yang mendekati cerah, atribut cerah, untuk pengambilan keputusan atribut cerah. Dan di sini ada gen cerah, suhu sama dengan entropi cerah, entropi suhu 0,971 dikurangi 0,4 sama dengan 0,571. Gen cerah, suhu sama dengan entropi cerah, entropi kelembapan 0,971 dikurangi 0 sama dengan 0,971. Ada gen cerah, suhu sama dengan entropi cerah dikurangi entropi kecepatan angin. Nah, jadi entropi cerah adalah 0,971 dikurangi 0,950 dari entropi kecepatan angin, yaitu dengan hasil akhir yaitu 0,021. Jadi kita akan melihat nilai yang cocok untuk menjadi turunan dari cerah, yang dimana ada pada atribut kelembapan, dimana dengan nilai 0,971 menjadi nilai terbesar, yang cocok ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan dari tabel keputusan. Jadi nilai cerah yang dihasilkan adalah dengan di bawahnya adalah label, ada label nah, oke, di sini dengan label apa dia, kelembapan. Dengan label kelembapan. Nah, ada
Nah, pada level kelembapan juga terdapat dua atribut yang di bawahnya, dua label yang di bawahnya ada dua kondisi yang dimana ada sebuah dari kelembapan ada dua label yang dimana ada tinggi dan normal. Tinggi dan normal. Nah, jadi keputusan yang bisa diambil adalah jika kondisi kelembapan adalah tinggi, maka di sini adalah tidak. Dan juga di sampingnya juga sini menambahkan iya. Nah, jadi seperti ini dari turunan dari internal node dari cerah. Nah, lanjut ke hujan. Nah, di hujan juga sama dengan kondisi cerah, di mana kita bisa melihat di sini kita bisa langsung menentukan secara langsung, yaitu di mana hujan yang di mana ada dan angin itu kuat dan lemah. Jadi kita bisa menggunakan kondisi dengan atribut angin, dengan bantuan atribut angin. Nah, pada atribut angin ada dua kondisi yang dimana jika jika angin lemah, maka ada dua pengambilan keputusan, itu pada hujan di sini. Nah, pada hujan di sini jika kuat maka tidak, dan di sini hujan lemah ya, dan ini hujan lemah ya, ada 2 dan 3 hujan. Nah, jadi ada 3 keputusannya dan 2 keputusan tidak, maka kita bisa langsung menambahkan di sini bisa menambahkan di sini. Nah, di bawahnya dengan angin. Nah, ada turunan di bawahnya juga dengan kondisi dengan label kuat, dengan label dan di sini ada label kuat. Nah, di sini juga lemah, dan juga di sini kita bisa copy aja di sini, copy ke sini, kita copy ke sini, dan ini copy juga ke sini. Apa dah? Oke, kita delete aja. Nah, di sini kita sudah bisa menyusun sebuah pohon keputusan dari sebuah dataset yang telah ada.
untuk dataset yang ada pada uraian soal di sini. Nah, kita sudah bisa membuat sebuah pohon keputusan. Kita bisa menyusun dengan cara menyiapkan dataset, menghitung nilai entropi, menghitung nilai gain, dan membuat node cabang dari nilai gain yang terbesar. Nah, jadi itu saja dari penjelasan tentang algoritma. Baik, bisa dilihat ini adalah pohon keputusan dari dataset yang ada pada uraian soal, yang dimana kita berhasil menyusun sebuah decision tree, itu pohon keputusan. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam TIAS. Yes.